Can I call you Rose? 'Cause you're sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 biologi yang akan membahas materi mengenai hasil pengamatan kami tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kelaisa Murti. Nama saya Jessia Kristabel Katarina. Nama saya Dinda Dwi Rahma. Nama saya Lacita Hasyifana. Nama saya Muhammad Habibi Munzir. Langsung saja kita ke pembahasan materi pertama, yaitu landasan teori. Pertama, kita akan membahas landasan teori. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, secara umum, sel itu terbagi menjadi dua, sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang akan kita bahas sekarang, sel eukariotik yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola besar, dan juga beberapa tumbuhan memiliki kloroplas, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tetapi sel hewan memiliki organel khusus, contohnya seperti sentriol. Untuk melihat bagian dalam sel, kita bisa menggunakan mikroskop cahaya dan juga pewarna seperti methylene blue agar strukturnya terlihat lebih jelas. Praktikum ini dilakukan supaya kita bisa melihat langsung perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Kita menggunakan kulit bawang merah sebagai objek untuk sel tumbuhan dan juga epitel pipi manusia sebagai objek untuk sel hewan. Tujuan dilakukannya praktikum ini adalah supaya kita bisa lebih mengenali ciri khas dari masing-masing sel dan juga paham terhadap perbedaan strukturnya. Selanjutnya juga ada perumusan masalah. Perumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana perbedaan pembelahan sel mitosis maupun sel meiosis antara sel tumbuhan serta sel hewan dalam pengaruh perkembangan serta pertumbuhan organisme. Selanjutnya ada hipotesis. Pada awalnya kami mengira tidak ada perbedaan signifikan antara sel tumbuhan serta sel hewan. Tapi setelah melakukan pengamatan, kami dapat menemukan perbedaan cukup signifikan dari ukuran serta sel tumbuhan jauh lebih terstruktur dibandingkan sel hewan karena memiliki dinding sel. Terus, tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat dan menganalisis struktur yang ada pada sel hewan dan juga sel tumbuhan, serta melihat perbedaan antara keduanya. Alat yang digunakan untuk meneliti sel yaitu ada pipet, cutter, objek glass, cover glass, lap atau tisu, lidi, mikroskop, dan sarung tangan. Bahan yang digunakan yaitu bawang dan metilen biru. Cara kerjanya, pertama-tama yang dilakukan adalah menggunakan sarung tangan untuk menjaga kesterilan dalam meneliti. Sediakan 2 objek glass dan 2 cover glass. Teteskan metilen biru di atas objek glass menggunakan pipet tetes sebanyak 2 tetes. Kemudian ambil irisan tipis bawang dan pitel pipi manusia menggunakan tusuk gigi. Satukan irisan bawang pada metilen biru di objek glass ke-1 menggunakan tusuk gigi sebagai alat penaruhnya. Dan satukan pitel pipi manusia pada metilen biru di objek glass kedua. Kemudian taruh cover glass di atas objek glass yang akan diamati. Langkah terakhir, meneliti objek menggunakan mikroskop. Analisis dan pembahasan tentang sel tumbuhan dan hewan. Dari hasil pengamatan yang kita ketahui, sel tumbuhan pada kulit bawang, mereka terlihat berbentuk teratur seperti kotak atau balok panjang. Setiap sel dipisahkan oleh dinding sel yang jelas terlihat. Kita juga bisa melihat inti sel meskipun tidak selalu terlihat di semua sel. Bentuk yang teratur dan adanya dinding sel membantu tumbuhan memiliki bentuk yang tetap dan kuat. Sementara itu, sel hewan dari epitel pipi manusia memiliki bentuk yang tidak teratur. Membran sel tampak tipis dan inti sel terlihat lebih jelas karena pewarnaan metilen biru. Karena tidak memiliki dinding sel, sel hewan lebih lentur dan bisa berubah bentuk. Perbedaan paling jelas antara keduanya adalah sel tumbuhan punya dinding sel dan bentuk yang teratur, sementara sel hewan hanya memiliki membran sel dan bentuknya tidak tetap. Terima kasih. Nah,
Sekarang kita tahu nih perbedaan antara sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kesimpulannya, sel hewan merupakan sel prokariotik yang tidak memiliki bungkus. Ini memudahkan hewan untuk bergerak aktif dan lincah. Sedangkan sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang memiliki membran dan juga pembungkus, di mana sel pembungkus ini membantu dan melindungi tumbuhan agar tidak cepat patah. Yang terakhir ada daftar pustaka. Sumber yang kami ambil itu sebagai berikut.